Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita di masa penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, yang belajar dari 7 perkataan Tuhan Yesus ketika disalib. Hari ini kita akan belajar dari perkataan yang kelima dengan tema Aku haus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 29. Sebelumnya mari kita meneguhkan perjumpaan kita pada saat ini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 29. Yohanes 19 ayat 28 dan 29 yang demikian firman-Nya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang mau merenungkan serta melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang kelima dari pembacaan Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 29 adalah Aku haus. Oleh karena itu yang menjadi tema kita juga sama, Aku haus. Kita semua merasakan betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Dalam banyak pengalaman, menahan haus lebih sulit ketimbang menahan lapar. Sudah jelas bahwa dahaga akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Hal itu berdampak pada kinerja otak. Akibatnya, pikiran dan perasaan kita pun akan terganggu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus pun kehausan. Ia tercekik dahaga di atas kayu salib. Bayangkan betapa menderitanya. Apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Bisa dipahami mengapa Yesus kehausan. Sekian jam tenaganya terkuras, berjalan jauh, memanggul salib, disiksa, kepanasan, dan sebagainya. Belum lagi derita psikologis. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita sedemikian rupa. Teriakan Yesus, Aku haus, adalah teriakan yang oleh Yohanes ditempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada dalam kesesakan. Teriakan Daud itu muncul dalam Mazmur 69 ayat 20b yang demikian firman-Nya. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikianlah Yesus dalam narasi Yohanes juga diberi minum anggur asam. Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur
yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu, anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit perang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibandingkan minuman-minuman lain. Terlebih, cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami oleh Yesus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam kesesakan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, berteriak dalam kesesakan. Semua orang berhak meneriakkan isi hati di tengah kesesakannya. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan, meski sejenak. Teriakan itu dapat saja berupa curhat kepada orang lain yang kita percaya. Dengan menyuarakan perasaan, kita dapat memperoleh empati dari orang lain. Hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain di sekitar kita. Barangkali teriakan mereka keras, barangkali lirih, barangkali bukan dengan kata-kata verbal, barangkali bahkan sunyi karena terbungkam. Kita diajak untuk peka mendengar teriakan mereka yang ada dalam kesesakan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah melepas dahaga. Kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepas dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberinya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyaliban. Yesus menghadapi kenyataan, kita pun semestinya juga demikian. Berharap pada berkat Allah yang melepas dahaga kita, bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita perlu terus memperjuangkan hidup, meski terkadang mengalami kesesakan. Dalam setiap keadaan, Allah mendengar teriakan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, belajar dari perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Yesus mengatakan, "Aku haus." Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami umat-Mu juga dapat meneriakkan segala pergumulan kami kepada Allah melalui doa. Dan kami juga mendoakan persekutuan kami ini agar dapat terjalin untuk saling mendoakan satu sama lain secara rutin. Ya Tuhan, kami hanya berserah diri kepadamu di masa penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus ini, kiranya menjadikan kami juga semakin kuat di dalam menghadapi kesengsaraan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin.